A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan untuk sipil. Salawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Pada video kedua kali ini, kita akan membahas tentang materi menentukan mutu material. Nah, yang akan dibahas pertama kali adalah tentang mutu material beton. Ini dia. Untuk beton, mutu materialnya diatur oleh SNI 2847 tahun 2013. Nah, SNI ini mengatur tentang beton dan beton bertulang. Itu berarti dia bukan hanya sekedar cuman beton tunggal, tapi juga beton dan beton bertulang. Berarti ada beton plus tulangan. Lanjut. Untuk baja tulangan sendiri itu juga diatur oleh SNI 2847 tahun 2013. Dan untuk baja tulangan ini dia ditambah juga peraturan dengan SNI 252 tahun 2017. Nah, untuk teman-teman nih yang belum ngerti tentang kenapa kita menggunakan dua SNI pada baja tulangan, ini perlu diperhatikan sekali. Jadi ketika kita berbicara tentang mutu tulangan di sini, SNI 847 tahun 2013 hanya berlaku untuk mengatur bahwasanya mutu inilah minimum yang harus digunakan pada konstruksi ini. Namun ketika kita berbicara berapa nilai mutu bajanya, nilai FY-nya secara detail, maka kita mengacu kepada SNI 252 tahun 2017. Itu dia. Selanjutnya, ini dia subbab kita 2.1, cara menentukan mutu beton. Nah, pada umumnya kebanyakan untuk para pemula, analisator, dan kita yang lagi belajar, mereka kebingungan bagaimana cara menentukan mutu beton yang cocok atau yang sesuai pada konstruksi yang ingin dikerjakan. Itu dia. Ada konstruksi yang ringan, ada konstruksi yang berat. Nah, pertanyaan di sini, berapa sih mutu yang cocok dan sesuai dengan standar? Nah, ini dia. Jadi, di SNI 2847 tahun 2013 sudah mengatur sebanyak 5 aspek. Ini dia 5 aspek. Mulai dari spesifikasi untuk beton struktural. Kedua, mulai untuk spesifikasi beton yang tahan terhadap kadar asam. Yang ketiga, beton yang direncanakan umurnya itu 28 hari sudah mencapai target tertentu. Contohnya kita ingin mutu beton 25 MPa di umur 28 hari. Nah, umur 28 hari itu sudah 100% kekuatan beton itu tercapai. Selanjutnya, mutu beton direncanakan berdasarkan sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, yang ini ada dua. Yang pertama untuk beton normal, yang kedua untuk beton ringan. Nah, selanjutnya kita bahas secara satu persatu. Untuk beton struktural sendiri, pasal yang mengatur adalah pasal 1.1, di mana mutu beton efisiensinya harus lebih besar daripada 17 MPa. Nih, lebih besar sama dengan. Jadi mutu minimum beton struktural adalah 17 MPa. Ini yang harus kita perhatikan, teman-teman. Ingat satuannya di sini MPa ya, teman-teman, bukan K, bukan karakteristik kilogram per sentimeter, tapi di sini Newton per milimeter. Jadi MPa ini dia Newton per milimeter persegi. Itu dia. Lanjut. Yang kedua, untuk beton yang direncanakan tahan terhadap kadar asam, diatur oleh SNI 4.3.2, di mana mutu beton efisiensi harus lebih besar daripada 17 MPa sampai dengan 35 MPa. Itu dia. Jadi di sini nilainya nilai rentang, teman-teman. Jadi nggak boleh ada lebih daripada 35 MPa gitu. Bukan tidak boleh lebih tuh. Tapi di sini ada rentangnya gitu. Jadi dia di sini kalau misalnya teman-teman buka pasal 4.3.2 itu dia punya rentang jenis-jenis kadar asamnya. Jadi untuk kadar asam tertinggi itu mutunya 30 MPa. Jika teman-teman ingin gunain 40 MPa itu silakan. Itu dia. Selanjutnya yang ketiga,
Nah, mutu beton yang direncanakan berdasarkan umur. Di sini ada dua pasal yang mengatur. Pertama, pasal 5.1.1 di mana mutu beton direncanain harus lebih besar daripada 17 MPa. Dan pasal 19.3.1 mutu beton fase C harus lebih besar sama dengan 21 MPa. Itu dia. Jadi ada dua nih, teman-teman. Jadi ini teman-teman dibuka lagi cek pasalnya, lihat secara detail. Itu dia. Selanjutnya yang keempat, mutu beton sistem rangka pemikul khusus dengan jenis beton normal. Nah, pasal yang mengatur adalah pasal 21.1.4.2 di mana mutu fase C harus lebih besar sama dengan 21 MPa. Itu dia teman-teman. Jadi pasal 19.3.1 dengan 21.1.4.2 itu sama-sama 21 MPa. Selanjutnya yang kelima, sistem rangka pemikul momen khusus. Untuk beton ringan. Aduh, jadi nervous nih. Pasal yang mengatur itu pasal 21.1.4.3. Kita ulangin. Pasal 21.1.4.3. Itu dia. Jadi di bawah pasal ini. Di mana mutu beton ringan tidak boleh lebih besar daripada 35 MPa. Jadi mutu beton ringan itu dibatasi, teman-teman. Tuh. Selanjutnya, untuk diketahui bahwasannya mutu beton normal ini berkisar, mutu beton normal itu mutu beton normal berkisar di antara 17 MPa sampai dengan 42 MPa. Itu dia. Kalau nggak salah 42 MPa. Jadi 17 sampai 42 MPa. Tuh. Selanjutnya teman-teman. Nah, di sini menggunakan tabel di atas untuk mempermudah dalam menentukan mutu beton sesuai dengan spesifikasi konstruksi, maka digunakan pendekatan sebagai berikut. Nah, ini teman-teman, kalau kita punya masalah contohnya seperti ini teman-teman. Ini saya ada gambar sedikit. Ini dia, kita ambil gambarnya. Ya, ini dia. Contohnya teman-teman, kita ingin bangun sekolah. Nih, sekolah 3 lantai. Kita bilanglah sekolah ini berada di daerah rawan gempa, kita bilang di Aceh. Nah, pertanyaannya, kira-kira mutu beton yang cocok kita gunain ini untuk sekolah ini berapa gitu. Nah, pendekatan yang kita gunain berdasarkan pasal yang diatur di sini, yang telah kita jelasin tadi, itu ada beberapa aspek pendekatannya. Itu dia. Jadi di sini ada 7 aspek. Ya, 7 aspek kita jelasin secara bertahap. Ya. Pendekatan penentuan mutu beton berdasarkan lokasi geografis. Nah, kalaulah kita lakukan menentukan mutu berdasarkan geografis, maksudnya itu adalah mutu beton berdasarkan aspek lingkungan. Contohnya gini, teman-teman. Jadi kita bilang kita ingin bangun dermaga lah di daerah rawa gini. Ini kan rawa nih teman-teman nih. Jadi kita ingin bangun nih di dermaga, perahu atau tempat apalah gitu kan di daerah rawa. Nah, aspek seperti ini juga mempengaruhi teman-teman. Itu dia. Jadi yang namanya geografis itu juga mempengaruhi. Kedua, ini kita masih kosong teman-teman ya. Kedua, iklim. Nah, iklim ini juga mempengaruhi teman-teman. Ops, ini dia. Ini udah gambar contoh teman-teman pendukung. Jadi contohnya teman, kita bangun di daerah pesisir, di sini pesisir. Kemudian di daratan rendah dan pegunungan. Iklim di daerah ketiga ini pada umumnya berbeda-beda. Di daerah pegunungan itu lebih relatif lembab, itu dia. Sedangkan di daerah pesisir itu lebih relatif panas. Nah, ketika kita rencanakan mutu beton berdasarkan iklim, itu juga memberikan efek penentuan terhadap mutu beton tersebut. Nah, terlanjut yang ketiga, berdasarkan fungsi struktur. Itu dia. Jadi teman-teman, mutu beton yang direncanakan berdasarkan fungsi struktur, contohnya nih teman-teman, kita ingin bangun tadi sekolah ya. Nih sekolah. Nah, jadi
sama nggak kira-kira secara logikanya aja mutu beton yang direncanakan untuk sekolah dengan untuk rumah sakit atau untuk kantoran yang tinggi gitu kan, secara logis enggak gitu, karena beban yang dilayani itu juga berbeda dan lebih besar pada kantoran atau rumah sakit gitu, teman-teman, daripada ke sekolah. Jadi fungsi itu juga mempengaruhi daripada mutu beton. Selanjutnya nih yang keempat, aspek tahan sulfat. Nah itu dia teman-teman. Jadi kita bahas tadi aspek tahan sulfat adalah aspek yang mempengaruhi mutu beton. Kenapa? Ini dia, kita bilang di daerah rawa rata-rata airnya itu mengandung asam yang tinggi. Itu dia, yang bersifat korosif terhadap beton dan tulangan. Nah kalau kita misalnya menggunakan mutu beton yang rendah, maka betonnya itu lebih mudah berlumut, keropos, dan tulangannya pun juga lebih mudah korosif. Jadi terakhir betonnya rusak. Jadi aspek sulfatnya berpengaruh besar nih. Alhamdulillah. Yang kelima, aspek berdasarkan tahan terhadap beban khusus. Nah, untuk beban khusus itu jarang sekali digunain. Kenapa? Karena nggak banyak digunain gitu. Jadi gimana saya bilangnya? Ini dia, jadi contohnya. Nah, ini dia. Jadi di sini ada gedung bertingkat yang dimana kita bilang lah, ini saya kurang ngerti kali gedungnya, apakah tower krennya ini diletakin dari atas tanah sampai gedung atau emang di atas gedung tuh. Jadi kita bilang lah tower kren ini di atas lantai gedung. Nah, yang jadi permasalahannya ketika ini lagi dibangun, beban tower crane ini menjadi dominan terhadap beban strukturnya. Itu dia. Jadi ketika kita ingin rancang gedung dengan beban khusus, inilah contohnya. Ini kita anggap aja teman-teman ya, tower crane ini di atas lantai daripada gedung yang dibuat. Nah, itu walaupun pada kenyataannya tuh kebanyakan tower crane ini langsung di atas pondasi tanahnya. Itu dia. Selanjutnya teman-teman kita bahas tentang aspek ke-6 tentang geometri struktur. Nah ini dia, ada gambar pendukungnya. Jadi aspek geometri struktur di sini mempengaruhi besar tentang mutu beton. Kenapa? Bayangin teman-teman, kalaulah semua strukturnya dibuat daripada beton bertulang, nah dibandingin, ini ada bandingannya. Nah ya gambarnya, ini dia. Yang satu strukturnya beraturan. Ini dia struktur beraturan. Jadi kita bilangnya ruko 2 pintu depannya, kemudian ke belakang ada 5 space. Jadi mutu beton yang konstruksi yang beraturan dengan yang tidak beraturan pasti berbeda gitu. Kenapa? Karena di sini efek daripada tidak beraturannya sendiri atau yang kita bilang nggak seragam itu menyebabkan efek torsi dan mengakibatkan nilai mutu beton dan tulangan tersebut menjadi lebih tinggi gitu dia. Jadi aspek tentang geometri struktur itu juga pengaruh besar teman-teman. Selanjutnya aspek tahan terhadap beban gempa. Nah ini nih, jadi beban gempa juga merupakan salah satu poin penting dan menjadi jadi pengaruh besar dalam penentuan mutu beton. Itu dia. Kenapa? Karena daerah kita di Indonesia relatif sangat tinggi durasi gempanya. Itu dia. Mulai daripada tiap tahun ada terjadi bencana gempa yang tidak menelan korban sampai yang menelan korban banyak gitu. Jadi aspek terhadap beban gempa ini sangat dominan di Indonesia. Nah ini juga menjadi poin penting dalam penentuan mutu beton. Jangan sampai nanti ketika kita bicara tentang penentuan mutu beton, itu mutu betonnya nggak direncanain terhadap beban gempa. Jadi kita pakai yang mutu beton yang rendah gitu, mutu beton yang paling minimum. Di sini tadi kalau kita bilang mutu beton minimum itu hanya 17 MPa. Jangan sampai kita rencanain gedung tinggi cuman pakai 17 MPa itu jadi deg-degan gitu. Selanjutnya teman-teman ini masih ada nilai yang kosong. Ini kolom kosong. Kolom kosong ini adalah kolom untuk contoh soal. Nah video kedua, video part 2 di sini kita akan bahas tentang contoh soal berdasarkan aspek-aspek yang sudah dibahas. Itu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.